Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya Deden Miftahul Hidayat di channel DMH Medical. Nah, di video kali ini saya mau berbagi atau memberikan sedikit informasi kepada adik-adik, khususnya yang ingin masuk ke Poltekkes lewat jalur VMDP atau lewat jalur ujian rapot, nilai rapot, dalam artian nilai portofolio. Namun sebelumnya, saya mau berbagi informasi kepada teman-teman semua. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2022, sekarang sudah ada buku soal si Penmaru atau si Mama tahun 2022, yang dimana jika kalian membeli buku ini, kalian udah hemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku aja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangkan nih, bonusnya ini udah gak masuk akal nih. Yang pertama, gratis kursus online 1 tahun, 2 kali tryout si Penmaru, video materi pembelajaran, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman, kemudian mendapatkan tote bag kekinian ya guys, dan juga mendapatkan soal-soal tambahan. Gimana, gila bener kan bonusnya? Buruan nih buat kalian, karena ini penawarannya sangat super terbatas, yaitu diskon 35% dan gratis ongkir untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kalian juga bisa memesannya melalui Shopee dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Buruan, stoknya sangat terbatas. Oke, langsung saja. Kakak sekarang akan membahas bagaimana sih supaya kita bisa masuk jalur VMDP nilai rapot. Yaitu, kakak di sini akan membandingkan atau menganalisis nilai rapot, kira-kira kita bisa nggak masuk ke Poltekkes. Nah, jadi VMDP ini adalah jalur prestasi ya teman-teman, atau bisa dikatakan jalur portofolio. Jadi adik-adik, yang pertama harus nilai rapot yang baik, meningkat dari setiap tahunnya. Dan yang kedua, adik juga harus atau dianjurkan memiliki sertifikat prestasi. Tetapi sertifikat prestasi ini bukan persyaratan yang wajib. Jika adik-adik tidak mempunyai sertifikat prestasi, masih bisa mengikuti jalur VMDP ini di Poltekkes. Dan jalur VMDP ini diadakan oleh masing-masing Poltekkesnya. Jadi ketika adik-adik ingin daftar, silahkan daftar dengan mengunjungi website atau alamat Poltekkes yang adik-adik tuju. Oke, langsung saja kakak akan bahas. Di sini ada pertimbangan pembobotan nilai ranking peserta. Jadi adik-adik, ini adalah nilai adik-adik jika adik-adik mempunyai sertifikat prestasi dan nantinya akan ditilai oleh tim penilai PMDP atau jalur rapot di Poltekkes masing-masing. Berapa sih nilai yang didapat oleh peserta tersebut jika memiliki sertifikat prestasi tingkat kabupaten, nasional atau internasional. Nah, adik-adik, di sini kakak akan jelaskan terlebih dahulu bahwa sertifikat itu ada sertifikat partisipasi dan sertifikat pencapaian prestasi. Untuk sertifikat partisipasi yang adik-adik punya, misalnya adik-adik pernah mengikuti lomba atau seminar tingkat kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional. Nah, jika adik-adik pernah mengikuti lomba-lomba tersebut setingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional, jika itu dilakukan secara individu, maka adik-adik akan mendapatkan 2 nilai jika itu dalam tingkat kabupaten atau kota, 4 nilai jika dalam tingkatan provinsi, 6 nilai dalam tingkatan nasional, dan 8 nilai dalam tingkatan internasional. Nah, jika dalam kelompok, misalnya dalam olahraga sepak bola atau volleyball dan lain-lain, adik-adik jika itu dalam tingkat kabupaten, maka adik-adik akan mendapatkan nilai 1. Dalam tingkat provinsi, adik-adik akan mendapatkan nilai 2. Dalam tingkat nasional, adik-adik akan mendapatkan nilai 3. Dan internasional, adik-adik akan mendapatkan nilai 4. Sekarang kita lanjut ke pencapaian prestasi. Nah, bisa adik-adik lihat di sini, untuk pencapaian prestasi itu sama dengan pencapaian partisipasi tadi. Jadi di sini ada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten. Tetapi dalam prestasi pastinya ada kejuaraannya. Meraih juara
berapa sih adik-adik dalam olimpiade atau perlombaan yang adik-adik ikuti? Dalam tingkatan kabupaten, jika adik-adik mendapatkan juara 3, maka adik-adik akan mendapatkan nilai 2, dan juara 2 akan mendapatkan 3 nilai, dan juara 1 akan mendapatkan 4 nilai. Dan jika dalam kelompok, misalnya dalam bola voli atau dalam sepak bola, jika juara 3, adik-adik akan mendapatkan 1 nilai, juara 2 1,5 nilai, dan juara 1 mendapatkan 2 nilai. Kemudian untuk tingkat provinsi, jika adik-adik mendapatkan juara 3, maka adik-adik akan mendapatkan nilai 5, dan juara 2, maka akan mendapatkan 6 nilai, dan jika juara 1, maka akan mendapatkan 7 nilai. Dan jika dalam tingkatan kelompok, adik-adik akan mendapatkan 2,5 untuk juara 3, 3 nilai untuk juara 2, dan 3,5 nilai untuk juara 1. Kemudian untuk tingkatan nasional, jika adik-adik mendapatkan juara 3 dalam individu, maka akan mendapatkan nilai 8, dan dalam kelompok akan mendapatkan nilai 4. Dan jika juara 2 dalam individu, maka akan mendapatkan nilai 9, dan akan mendapatkan 4,5 dalam kelompok. Dan jika juara 1, maka adik-adik akan mendapatkan nilai 10, dan akan mendapatkan nilai 5 jika dalam kelompok. Dan ini yang paling tinggi, yaitu tingkatan internasional. Jika adik-adik pernah mendapatkan prestasi tingkat nasional, jika juara 3, maka adik-adik akan mendapatkan nilai 11 untuk individu, dan 5,5 untuk kelompok. Jika juara 2, maka adik-adik akan mendapatkan 12 nilai untuk individu, dan 6 nilai untuk kelompok. Dan jika juara 1, maka adik-adik akan mendapatkan nilai 13, dan 6,5 untuk kelompok. Nah, itu dia pembobotan nilai dari sertifikat prestasi. Kemudian selanjutnya ada pembobotan nilai untuk akreditasi sekolah. Jadi jika akreditasi sekolah adik-adik itu nilainya A, maka bobot nilainya itu 2, dan jika B, maka bobot nilainya itu 1. Kemudian untuk nilai rapot, pasti adik-adik masih ada yang bingung. Tetapi untuk nilai rapot, kakak pernah jelaskan, jadi nilai rapot itu yang dipakai itu 6 pelajaran, yaitu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan jika dari jurusan IPA, itu maka yang diambilnya adalah biologi, kimia, dan fisika. Dan jika dalam IPS berarti ekonomi, biografi, dan sosiologi. Dan jika dalam SMK, maka yang diambilnya peminatan saja. Ingat, matematikanya itu adalah matematika wajib, dan bahasa Inggrisnya itu adalah bahasa Inggris umum, bukan bahasa Inggris sastra Inggris ya. Nah, gimana sih untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai rapot? Jadi untuk menghitung nilai rata-rata rapot, ini sangat harus adik-adik ketahui, karena nanti nilai rata-rata lah yang akan digabungkan dengan tadi nilai yang ada di sertifikat yang adik punya. Jadi misalnya seperti ini. Ini jika nilai adik-adik misalnya nih, per semesternya nilai bahasa Inggrisnya 87, 88, 90, 90, 89, 90. Setelah itu adik-adik ini tambahkan semuanya. Ditambahkan, dan setelah ditambahkan jumlahnya itu berapa? Setelah ditambahkan nilainya itu 534. Jadi 534 nanti ini dibagi 6 apel. 6 apel ini ya. Maka hasilnya berapa? Maka hasilnya itu didapat nilai rata-rata AD yaitu 89. Nah, jika nilai rata-rata AD 89 dalam satu semester, kemudian adik-adik hitung juga 4 semester lainnya. Dan misalnya semester 1 AD mendapat nilai 89, semester 2 mendapat 88 nilai rata-ratanya, kemudian semester 3 mendapat 89 juga. Kemudian untuk semester keempatnya 90,
Dan semester kelimanya 92. Setelah itu, adik-adik jumlahkan, maka jumlahnya 448. 448 ini dibagi 5 semester. Maka hasilnya adalah 89,5. Nah, jadi nilai AD yang disetorkan itu adalah 89,5 ya adik-adik. Nah, jika adik-adik misalnya adik-adik mendapatkan atau mempunyai sertifikat prestasi, misalnya tingkat provinsi, maka nilainya atau bobot penilaian tadi yang di sini, misalnya adik mendapatkan prestasi juara 1 misalnya, tingkat provinsi, maka nilainya adalah 7. Dan jika akreditasi sekolah adik-adik A misalnya, maka ditambah 2. Maka jumlahnya adalah 98,5. Nah, maka jika adik-adik mendapatkan prestasi dan nilai rapot adik-adik tinggi seperti ini, dan akreditasi sekolah adik-adik bagus yaitu 2, maka peluang untuk lolos adik-adik di Poltekkes itu sangat besar sekali adik-adik. Jadi sangat penting sekali nilai rapotnya bagus, kemudian akreditasi sekolahnya bagus, dan adik-adik mempunyai sertifikat prestasi. Maka dijamin adik-adik bisa lolos masuk Poltekkes. Nah, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Dan buat adik-adik misalnya yang ingin membeli soal asli Si Mama dari tahun 2016 sampai tahun 2019-2020, silahkan hubungi nomor WA kakak di bawah atau di deskripsi ya, supaya adik-adik bisa berkonsultasi kepada kakak dan komunikasi lebih intens lagi mengenai bagaimana sih cara masuk ke Poltekkes. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.